Pemerasan itu tidak ada, dan camkan, tidak ada pemerasan. Saya sudah berani katakan tidak ada. Itu nanti akan terungkap tanggal 24. Saya sudah berani nyatakan tidak ada pemerasan. Kalian ini ya udah dibilangin jangan suka cari-cari kesalahan Dokter Reza Gladys. Orangnya tuh lagi fokus mau mediasi katanya. Tapi bentar deh, ini mediasi sama siapa ya? Sama Nikita Mirzani, bukan sama yang katanya korban skincare? Tapi jangan dong cari-cari kesalahan. Ya seperti itu. Korbannya 2023 katanya. Tetapi lapornya 2025. Lah emangnya sakitnya lama kok sekarang lapor? Ini kan mencari-cari kesalahan. Artinya Jangan sampai publik itu malah terkecoh, seolah-olah semua konflik ini cuma urusan antara artis lawan dokter. Padahal di sisi lain Bang Fahmi Bahmid itu jadi kuasa hukum korban skincare yang kasusnya terpisah. Nah, ini penting loh. Dan kalau ada yang bilang, loh, kok Bang Fahmi ini kuasain dua-duanya sih, serakah banget nih, kita iya, korban skincare juga iya. Kayaknya lupa deh bahwa advokat itu profesi bebas. Kalau ada yang bilang dirinya bukan alpukat, ya harusnya ngerti juga ya bahwa advokat itu bisa mewakili siapa aja sepanjang legal dan etis. Sekarang kita balik ke topik ya yang katanya dicari-cari kesalahan. Soalnya korbannya baru melapor tahun 2025, padahal katanya pakai skincare-nya tahun 2023. Wow, ini mau nuduh korban telat sadar atau justru ngaku secara tidak langsung ya bahwa produk itu memang beredar di tahun 2023. Kalau katanya itu dibeli tahun 2023, jadi pernah ngaku jualan dong. Dan soal laporan yang katanya telat, yuk mari kita buka wawasan sedikit ya teman-teman. Banyak korban, apapun jenis kasusnya, butuh waktu untuk melapor, butuh pulih, butuh berani, dan yang pasti butuh sadar bahwa yang mereka alami itu abnormal. Jadi ya kalau memang nggak ada salah, mau dicari juga nggak bakal ketemu. Tapi kalau memang ada jejak-jejak yang ditinggal, ya kadang tanpa dicari pun bisa muncul sendiri. Jadi guys, mari kita bantu sama-sama, bukan tutup-tutupi fakta ya, tapi buka-bukaan logika. Dan buat yang masih ribut, Bang Fahmi pegang dua sisi, tenang. Beliau advokat bukan alpukat, kerja pakai otak bukan pakai blunder, maksudnya pakai blender. Skincare lokal kembali diterpa skandal, dan kali ini nama Reza Gladys yang jadi sorotan. Bukan karena inovasi formula atau pencapaian industri, tapi karena dugaan pelanggaran serius. Mulai dari penggunaan nomor BPOM palsu, praktik repackaging ilegal, sampai klaim marketing yang menyesatkan. Yang bikin publik terbelalak, isi produknya tetap sama meski nomor BPOM-nya gonta-ganti. Label baru, kandungan lama. Strategi promosi Reza Gladys pun tak kalah absurd. Salah satu video promosi menunjukkan bagaimana produk Reza dibandingkan dengan betadine, lalu diklaim mampu menghilangkan flek dalam waktu singkat karena reaksi warna yang terjadi. Dan puncaknya, laporan bahwa di salah satu produk Reza Gladys ditemukan mengandung jarum kecil di dalam kemasan. Bukan rumor semata, tapi dilengkapi bukti visual dan keluhan nyata dari konsumen. Bukannya memberi klarifikasi transparan, pihak Reza justru sibuk membuat laporan polisi ke sana-sini. Terlalu sibuk mengejar pengkritik hingga lupa mengevaluasi isi produknya sendiri. Skandal demi skandal bermunculan, tapi bukan perbaikan yang ditunjukkan, melainkan pelaporan demi pelaporan. Seolah-olah membungkam lebih penting daripada memperbaiki. Padahal publik sudah tak bisa lagi ditipu kemasan cantik. Karena sesungguhnya wajah boleh glowing, tapi kalau etikanya kusam, lama-lama bakal kelihatan juga. Ada malah mengklaimnya adalah sebuah pemerasan, Bang. Enggak, pemerasan itu tidak ada. Dan camkan, tidak ada pemerasan. Saya sudah berani katakan tidak ada. Itu nanti akan terungkap tanggal 24. Saya sudah berani nyatakan tidak ada pemerasan. Jadi jangan ditanya terus. Malu nanti kalau saya jelaskan. Kalau saya sudah berani nyatakan tidak pernah ada pemerasan, ya sudah, itu yang sebenarnya terjadi. Kebenarannya secara hukum tanggal 24. Nanti dengarkan ada apa. Jadi logika gini Pak, orang datang di kantor polisi itu tidak mungkin dalam rangka kondangan, acara hajatan atau lagi acara baca-baca doa. Di kantor polisi itu datang pasti kalau dia tidak lapor polisi, dia yang dimintain keterangan. Ya tanya sama dia datang lagi acara apa, kan gitu aja. Bukan saya dong, bukan saya yang diperiksa. Terkait laporan Bang Fahmi. Ya itu kan saya sudah laporkan.
Korbannya 4 orang dan orangnya sekarang saya rahasiakan. Katanya itu produk 2023 Bang, baru ada efeknya Bang akhir-akhir ini. Seperti Saya nggak tahu lah mau efek mau apa, yang jelas di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada aturannya. Yang jelas kalau itu produk nggak bener, ya kan berarti dia sudah ngomong mau produk tahun 2023, mau produk tahun berapa, itu adalah produk dia. Semua orang pasti akan membela diri, tapi membela diri itu membela pada yang sebenarnya. Karena yang saya laporkan kan itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bukan hanya Undang-Undang Kesehatan. Korbannya 4 orang, korbannya sudah diperiksa, sudah menyerahkan bukti, sudah menyerahkan skincare, sudah menyerahkan bukti pembelian, sudah jelaskan bagaimana saat itu live untuk jualan, udah lengkap. Dia tahu nggak kapan belinya? kabarnya tahun 2021. Dari mana dia tahu tahun 2021? Kabarnya 2023. Dari mana dia tahu? Dari statement Bang Julianus. Enggak tahu dari mana kan? Itu tahu dari mana belinya? Dia punya bukti pembelian tidak? Yang tahu bukti tahun berapa itu saya. Yang tahu belinya kapan itu korban. Udah. Dia pernah suruh lihatin mana bukti pembeliannya tahun berapa. Jadi jangan ngomong tahun 2021, mungkin tahun 1945. Tapi tidak bisa menunjukkan bukti pembeliannya, bahwa orang beli, ini loh si A beli tahun ini buktinya. Tapi kalau dia tidak bisa menunjukkan itu, berarti dia tidak tahu. Oh, saya yang tahu kok, diserahin buktinya di hadapan saya. Terakhir mereka menilai bahwa kamu seperti mencari-cari kesalahan. Nggak ada, bukan saya kok yang jadi korban. Emang saya pakai skincare. Itu mana sih kok bingung kepada saya? Itu korban yang lapor, yang korban itu 4 orang. Selain 4 korban ini, Banyak kali, kalau yang ada korban lainnya nggak? kayaknya sih banyak nantinya. Tapi kalau ini anggaplah sebagai awal. Tapi kalau ini misalnya dalam berproses, bisa saja yang lainnya pada turun semua untuk membuat laporan. Itu bisa terjadi. Apa saja bisa terjadi di saat seseorang udah mulai marah. Kan mereka itu konsumen. Kan? Tidak untuk kemungkinan akan bertambah lagi. Saya tidak tahu, tapi kan konsumen punya hak. Anda membeli berarti Anda konsumen. Banyak. Tapi untuk saat ini mungkin para korban tersebut sudah diperiksa Bang, Ya nggak mungkin dong. Ini pertanyaannya logikanya. Kalau dia sudah memanggil orang yang dilaporkan, tidak mungkin orang lapor yang dipanggil terlebih dahulu orang yang dilaporkan. Itu logika seperti itu. Jadi logikanya semua sudah diperiksa. Terakhir yang diperiksa itu adalah orang yang dilaporkan. Ya buktikan saja. Benar nggak dia live tiktokan atau apa, dan saya nggak paham. Ya itu kan buktinya ada, bukti pembeliannya ada, kan nggak perlu saya jelaskan. Di saat seseorang membantah itu harusnya dengan data. Oh ini belinya tahun sekian, ini buktinya, tunjukkan ke wartawan. Kalau perlu di kameranya tutupin gini. Wah itu keren itu. Tapi kalau cuma bicara saja, berarti kasihan teman-teman wartawan. Anda dikasih informasi yang tidak dapat Anda buktikan. Karena ini persoalan hukum, bukan persoalan yang lagi dongeng dalam sebuah cerita.